Indonesia Memilih hari ini senang sekali bisa menemani Anda semua, di mana kita akan menuju ke pemilu 2024. Untuk itu kita harus pilih yang benar. Tetap bersama dengan kami dan kita akan simak obrolannya berikut ini. Hardliners, kali ini bersama saya Avia Destinianti, kita akan sama-sama membahas mengenai panduan menonton debat bagi pemilih pemula, supaya bisa pilih yang benar. Tapi gimana nih yang bukan pemilih pemula? Tentu bisa ikutan dong. Beberapa waktu lalu beredar video viral siswa-siswi SMP calon OSIS berdebat mengenai isu ujian nasional. Kita mau tonton videonya sama-sama ya. Jadi lebih baik ujian nasional itu lebih baik nggak usah diadakan deh, bikin pusing. Ya nggak bisa lah begitu. Namanya aja ujian nasional. Ya itu cuma nambah wawasan kita juga. Seberapa kita mengetahuinya. Bisa kok. Buktinya kalau semalam nggak ada ujian nasional. Apa? Buktinya ada kok waktu itu nggak ujian nasional. Kan bisa berarti kan? Bisa sih bisa. Namun kan saking pentingnya ujian nasional itu kan untuk menambah wawasan kita loh kak. Nah kalau orang ini nggak mau nambah wawasan gimana dong? Ya itu berarti kesalahan diri sendiri. Karena kuncinya kan ada pada diri kita sendiri. Kuncinya ada kita sendiri. Jika ingin belajar, ingin pintar ya belajar. Kalau ingin bodoh ya nggak usah belajar. Tentu seru sekali melihat adik-adik siswa-siswi SMP kita berdebat mengenai satu isu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini format debat yang benar? Apakah debat itu? Kita bahas sama-sama ya. Debat adalah konfrontasi lisan antara dua individu, tim atau kelompok untuk memperdebatkan alasan yang mendukung dan melawan posisi yang ditetapkan. Debat ini merupakan seni universal untuk memenangkan pemikiran melalui argumen. Lalu, kalau dalam definisinya ada kata dua individu, tim, atau kelompok, bagaimana dengan debat capres-cawapres yang terdiri dari tiga peserta? Itu tetap dapat berlaku karena dalam debat capres dan cawapres ada panelis yang mengajukan pertanyaan mengenai suatu isu dan peserta debat bisa mengemukakan argumentasinya terhadap isu tersebut. Kemudian, masing-masing paslon juga diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari paslon yang lain. Mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan satu sama lain mengenai satu isu. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang jadi pembeda antara beradu mulut dengan debat? Satu kata kuncinya adalah mendengarkan. Dalam beradu mulut, biasanya pihak yang terlibat itu jarang tertarik pada sudut pandang orang lain dan hanya ingin mengekspresikan diri aja. Tapi dalam debat, pihak yang terlibat diharuskan untuk mendengarkan apa yang lawannya katakan, kemudian menanggapi apa yang dikatakan mereka, dikatakan lawannya. Salah satu metode debat yang sederhana adalah spontaneous argumentation atau SPAR debates. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya debat argumentasi spontan. Metode ini merupakan latihan pengantar debat klasik. Biasanya didukung oleh format yang cukup mudah untuk diikuti. Biasanya dibuka dengan pidato pembukaan afirmatif dari sisi pro, kemudian dilanjutkan oleh pemeriksaan silang oleh sisi negatif, kemudian bergantian sisi negatif yang membuka dengan pidato pembukaannya, dilanjutkan dengan pemeriksaan silang oleh sisi pro, dan keduanya mengakhiri dengan memberikan pidato penutupan kesimpulan dari baik dari sisi pro maupun sisi kontra. Ada cara juga untuk menjaga agar debat yang berlangsung sesuai dengan alurnya, jadi tidak kemana-mana. Namanya adalah metode flowing debates atau alur debat. Flowing debates ini merupakan satu teknik yang digunakan untuk mencatat argumen yang dikemukakan, serta kapan dan bagaimana cara meresponi argumen-argumen tersebut di dalam debat. Pencatatan ini penting sekali agar masing-masing dapat memberikan argumen yang
tertata, terstruktur sesuai dengan alurnya. Dalam Smart Debate tadi contohnya, biasanya ketika melakukan pidato pembukaan, pihak pro akan mengemukakan posisi yang didukungnya. Misalnya dalam isu siswa perlu memakai seragam sekolah. Nah, setelah pembukaan mereka akan bilang, oleh karena itu perlu memakai seragam sekolah karena tiga alasan berikut. Biasanya alasan yang dikemukakan minimal tiga ya. Pertama, lebih hemat. Kedua, menghilangkan kesenjangan sosial. Ketiga, menjaga kesopanan. Kemudian, dari sisi pihak kontra, biasanya akan menanggapi tiga alasan tersebut. Lebih hemat misalnya, tidak benar karena ada tambah biaya. Kemudian menghilangkan kesenjangan sosial. Ah, tidak juga karena ada banyak sumber kesenjangan sosial yang lainnya. Tiga, menjaga kesopanan. Tapi setiap orang memiliki standar kesopanan yang berbeda. Itu misalnya. Akan lebih baik lagi ketika masing-masing pihak yang terlibat itu memiliki pulpen dengan warna yang berbeda, sehingga bisa mencatat tanggapan-tanggapan sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh lawan debatnya. Oleh karena itu, ketika debat Capres yang pertama, tanggal 12 Desember lalu, cukup unik juga ketika peserta debat tidak diberikan podium untuk mencatat. Karena mencatat itu sangat penting agar dapat memberikan tanggapan yang efektif. Bersyukurnya KPU akan menyediakan podium sederhana bagi peserta debat di masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan para capres dan cawapres kita bisa memanfaatkan podium ini dengan baik untuk membuat catatan-catatan yang efektif, sehingga jawaban dan tanggapannya semuanya tepat sasaran, mengikuti alur debat yang baik. Seperti kita ketahui, jadwal debat capres dan cawapres ini ada 5 kali, mulai dari 12 Desember 2023, 22 Desember, kemudian 7 Januari 2024, 14 Januari, dan 4 Februari 2024. Masing-masing jadwal itu akan bergantian antara capres dan cawapres. Kemudian setiap debat juga mengusung topik-topik tertentu yang perlu menjadi perhatian kita. Ini penting banget nih untuk dicatat. Wah, topik apa nih yang sesuai dengan isu kepedulian hardliners? Sebetulnya sih lebih baik kalau semua debatnya diikuti ya. Tapi tentu hardliners memiliki kedekatan hati dengan isu-isu tertentu yang memang jadi kepedulian. Ini sangat penting untuk disimak agar kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menonton debat. Nah, untuk menonton debat ini ada persiapan yang perlu dilakukan sebelum, selama menonton debat, dan setelah menonton debat. Apa aja tuh? Kita simak. Sebelum debat, ada baiknya kita lihat kembali latar belakang dan kampanye masing-masing kandidat. Cari tahu isu-isu penting yang diangkat masing-masing kandidat saat kampanye atau dalam dokumen visi misinya. Tentukan isu mana saja yang paling penting untuk hardliners. Buat daftar pertanyaan versi hardliner sendiri tentang apa yang ingin hardliners ketahui tentang para kandidat. Buka pikiran dan bersiap untuk mendengar tiap jawaban dengan adil atau bahasa Inggrisnya fair-minded. Lebih bagus lagi nih kalau nonton debatnya nggak sendirian. Ajak keluarga atau kolega atau teman-teman biar kita bisa saling cek apakah kita bias ketika mendengarkan debat ini. Kemudian apa yang perlu kita lakukan selama debat? Nah, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari daftar yang sudah dibuat. Selain pertanyaan-pertanyaan itu, tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menguji debat itu sendiri. Sebagai berikut, saya pertama, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu jelas dan adil bagi semua kandidat? Kemudian, apakah pertanyaannya melingkupi isu yang menurut hardliners penting? Yang kedua, apakah tiap kandidat nih menjawab pertanyaan dengan berputar-putar, bahkan akhirnya nggak kejawab? Dan apakah mereka menjawab pertanyaan terkait isu dengan spesifik atau ya umum-umum aja atau normatif aja? Apakah jawabannya didukung dengan data dan fakta? Apakah mereka membicarakan kebijakan mereka sendiri atau lebih fokus menyerang lawan? Apakah mereka mengajukan program yang realistis dan betul-betul dapat dipenuhi? Apakah mereka terlihat jujur, percaya diri, dan santai? Apakah mereka menyatakan bagaimana latar belakang
dan pengalaman mereka dapat membantu ketika mereka menjabat kelak. Apakah mereka memiliki jawaban-jawaban yang konsisten dengan kampanye mereka atau rekam jejak mereka? Dan jika tidak, apakah mereka mengemukakan alasannya kenapa? Nah, setelah debat, apa yang bisa kita lakukan? Ambil waktu untuk menjernihkan pikiran dan pendapat kita setelah menonton debat dengan cara-cara berikut. Pertama, kita bisa membandingkan pendapat kita dengan orang lain yang juga menonton debat. Menanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri sendiri berdasarkan informasi yang didapat nih dari debat, kandidat mana yang paling cocok untuk menjabat. Melihat kembali jawaban para kandidat terkait isu dan menentukan mana yang setuju atau tidak setuju. Setelah itu tentukan apakah hal itu bisa membuat kita semakin ingin memilih kandidat tersebut atau bahkan sebaliknya, nggak jadi deh pilih yang itu. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan lanjutan yang menurut kita belum jelas terjawab oleh kandidat. Terus memantau berita dan diskusi-diskusi dengan senetral mungkin terkait debat tersebut. Kemudian persiapkan diri untuk menonton debat selanjutnya. Kita juga bisa membuat semacam scoreboard seperti ini. Debat 1, kita bisa masukkan isu-isu apa saja yang diangkat. Untuk masing-masing isu, kita bisa kasih skor nih untuk paslon 1, 2, atau 3. Misalnya skornya kita buat rentang 1-5. Dari 1 sangat tidak memuaskan, sampai 5 sangat memuaskan. Lalu kemudian debat kedua, debat cawapres terkait isu-isu ini. Bagaimana kita bisa menilai masing-masing kandidat atau peserta debat terhadap isu-isu ini. Terutama ya, kalau yang isunya ini sangat dekat di hati kita. Kita pasti benar-benar mau agar kandidatnya bisa menjawab dengan baik di isu tersebut. Sekian tips panduan debat, panduan menonton debat bagi pemilih pemula untuk memperhatikan debat capres dan cawapres supaya bisa pilih yang benar. Semangat menonton debatnya, kita sama-sama sukseskan pemilu, dan jangan lupa untuk pilih yang benar. Indonesia Memilih sudah bersama dengan Anda untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak melalui YouTube channel di Heartline Network. Saya Ria pamit undur. Bye.